Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kontrasepsi modern. Kontrasepsi modern adalah suatu metode kontrasepsi yang memerlukan obat-obatan, alat, ataupun prosedur medis yang mana ini sudah terbukti secara klinis untuk mencegah kehamilan. Berbeda dengan metode kontrasepsi sederhana yang dia tidak memerlukan alat ataupun prosedur medis. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kontrasepsi modern. Yang pertama adalah KB implan, lalu ada KB pil, dan yang terakhir ada KB AKDR atau IUD. Nah, jadi yang pertama itu adalah KB implan. KB implan adalah KB hormonal jangka panjang di mana dia berbentuk batang kecil seukuran korek api. Dia cara kerjanya itu dengan cara dimasukkan di bawah kulit lengan wanita. Cara kerja KB implan sendiri itu adalah dengan cara melepas hormon progestin yang berfungsi untuk menebalkan dinding serviks sehingga sperma sulit masuk. Lalu selain itu adalah untuk mencegah ovulasi, dan yang ketiga adalah menipiskan dinding rahim sehingga jika terjadi pembuahan sulit menempel. Terus kelebihan dan kekurangan dari KB implan sendiri itu ada beberapa. Yang pertama dari kelebihannya dulu, dia sangat efektif atau efisien. Terus dia jangka panjang, pemasangannya cukup satu kali untuk bisa bekerja sampai 3 tahun. Lalu selain itu dia tidak rawan kebobolan karena tingkat efektivitasnya sangat tinggi, yaitu 98%. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan KB implan. Biasanya pada beberapa wanita pada awal pemasangan, KB implan itu dapat berefek pada siklus menstruasinya. Siklus menstruasinya biasanya terjadi perubahan siklus. Lalu yang selanjutnya adalah biasanya ada yang sakit kepala, lalu ada kenaikan berat badan. Selain itu biasanya juga dia ada parut atau bekas pada tempat pemasangan implan, tapi ini jarang terjadi. Dan yang terakhir itu adalah tidak mencegah pada infeksi menular seksual. Yang kedua itu adalah pil KB atau kontrasepsi hormonal jangka pendek, di mana dia adalah pil yang diminum setiap hari. Cara kerjanya sendiri itu adalah biasanya mencegah ovulasi, menebalkan lendir serviks, serta menipiskan dinding rahim. Lalu keuntungan dari ini adalah tingkat efektivitasnya tinggi, dia mudah digunakan, yaitu cukup dengan diminum setiap hari di jam yang sama. Lalu dia juga keuntungannya adalah melancarkan siklus menstruasi atau haid. Dia lebih efisien karena mudah dijangkau dan banyak diperjualbelikan di apotek ataupun di tempat-tempat vaskes lainnya. Kekurangan dari pil KB sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, membutuhkan kedisiplinan, di mana dia harus diminum pada jam yang sama setiap harinya. Jika berubah ataupun dilupa minum, itu akan menghilangkan efeknya ataupun menurunkan efek dari si pil KB ini. Terus selanjutnya adalah dia tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Terus biasanya juga wanita yang menggunakan kontrasepsi ini biasanya merasa pusing, mual, dan kenaikan berat badan. Terus yang terakhir itu adalah AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, atau biasa juga disebut dengan IUD. Cara kerjanya sendiri yaitu dengan cara menebalkan lendir serviks, terus dia juga menipiskan lapisan rahim dan dapat menekan atau mencegah ovulasi. Selain dari itu, AKDR juga memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Terus keuntungan dari AKDR ini, dia hampir mirip dengan implan, yaitu pemasangannya cukup satu kali dan dia bisa mencegah ataupun berefek selama 3-5 tahun. Beberapa kekurangan AKDR sendiri itu adalah pertama, biasanya pada awal pemasangan terjadi
kram perut ataupun sakit punggung. Namun efek ini akan membaik seiring berjalannya waktu. Lalu selain itu adalah ada kemungkinan eksklusi atau KDR lepas sendiri atau keluar sendiri dari rahim, serta dia tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching, bye bye.